Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nur Aziz, bank dan lembaga keuangan lainnya kelas C. Kegiatan mengalokasikan dana. Mengalokasikan dana merupakan usaha menjual kembali hasil himpunan kepada pihak lain dalam bentuk kredit. Kemudian pengertian kredit. Kredit merupakan penyediaan uang dari bank kepada pihak lain untuk berdasarkan kesepakatan dan pihak lain wajib melunasi dalam bentuk bunga. Kemudian pengertian pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang dari bank kepada pihak lain dan dengan kesepakatan tertentu untuk dipinjam, dan apabila pihak lain meminjam wajib melunasi dengan cara bagi hasil. Kemudian adalah unsur kredit ada 5, yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Selanjutnya adalah tujuan kredit dari sisi bank, yaitu mencari keuntungan, kemudian memberi kemudahan kepada nasabah untuk memulai usaha, kemudian membantu pemerintah. Selanjutnya adalah fungsi kredit. Yang pertama, meningkatkan stabilitas ekonomi. Kedua, meningkatkan daya guna uang. Ketiga, meningkatkan gairah usaha. Keempat, meningkatkan peredaran uang. Kelima, memeratakan pembangunan. Keenam, meningkatkan peredaran barang. Ketujuh, meningkatkan peredaran lalu lintas uang dan barang. Jenis-jenis kredit. Yang pertama dilihat dari segi kegunaan, yaitu ada kredit investasi. Yang kedua, kredit modal usaha. Dilihat dari tujuan kredit, itu ada 3: kredit konsumtif, kredit produktif, dan kredit perdagangan. Dilihat dari jangka waktu, kredit yang pertama adalah kredit jangka waktu pendek, yaitu 0-1 tahun. Kemudian jangka waktu menengah 1-3 tahun. Kemudian jangka waktu panjang 3-5 tahun hingga seterusnya. Dilihat dari segi jaminan. Yang pertama, dengan jaminan, barang yang dijaminkan harus melebihi uang yang dipinjamkan dari pihak bank. Kemudian tanpa jaminan berarti bank hanya mengandalkan sektor usaha atau SKPNS dari para peminjam. Selanjutnya dilihat dari sektor usaha. Ada sektor peternakan, perikanan, perdagangan, sektor industri, sektor pendidikan, sektor pertambangan. Selanjutnya adalah jaminan kredit. Yang pertama, jaminan barang berwujud. Berarti pihak yang meminjam kredit itu menjaminkan tanah atau barang apapun yang tidak dapat dipakai selama kredit itu belum dibayarkan secara lunas. Kemudian jaminan barang tidak berwujud, berarti hanya menjaminkan sertifikat atau BPKB kendaraan bermotor. Selanjutnya yaitu jaminan orang, yaitu hanya menjaminkan SK PNS atau hanya menyetorkan nama baik. Sanksi yang digunakan pada jaminan orang biasanya hanya menggunakan sanksi sosial. Selanjutnya adalah prinsip pemberian kredit. Yang pertama ada karakter, capacity, collateral condition, personality, purpose, portability, protection. Aspek-aspek dalam penilaian kredit. Yang pertama ada aspek yuridis, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek teknisi, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, dan aspek AMDAL. Selanjutnya adalah prosedur pemberian kredit. Yang pertama yaitu pengajuan berkas. Yang kedua, penyelidikan berkas dari pihak bank sesuai atau tidak dari data yang disetorkan. Selanjutnya yaitu wawancara tahap 1. Terus on spot. Selanjutnya adalah wawancara tahap 2. Selanjutnya adalah keputusan kredit. Kemudian penandatanganan apabila kredit telah disetujui. Kemudian realisasi kredit dan pemberian dana dari pihak bank. Penyelesaian kredit macet, yaitu yang pertama adalah rescheduling. Rescheduling itu ada 2, yaitu memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran. Terus selanjutnya adalah reconditioning, yaitu kapitalis bunga atau suku bunga bank, pembebasan bunga,
pembebasan suku bunga, dan pelonggaran angsuran. Terima kasih dari saya, Ridwan Nur Aziz, bank dan lembaga keuangan lainnya kelas C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.